Oke, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini seperti biasa kita ngelanjutin seri Ubuntu server. Kita kan kemarin di episode pertama kita udah cara downloadnya gimana. Episode kedua itu cara penginstalasinya, instalasinya untuk pemula itu bagaimana simpelnya. Kemudian yang ketiga ini ya kan, kita akan mengkonfigurasi interface-nya ya, interface networknya, atau kita sebut dengan ETH lah, header port jaringannya. Nah, sebelumnya saya minta maaf ya, sebesar-besarnya. Mungkin agak berisik ya, soalnya di samping ini rumah saya itu di pinggir ini ya, pinggir jalan alternatif, jalan utama. Mungkin agak sedikit berisik, tapi tanpa mengurangi materi ini, mungkin nggak ganggu ya. Oke, tapi saya usahakan semaksimal mungkin kalau ada motor lewat ataupun kendaraan lewat yang suaranya itu kampang gitu, saya bakal ini ya, menjelaskan ulang. Jadi langsung aja kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga nanti ilmu yang kita dapatkan itu kita pelajari itu sangat mudah bisa diterapkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama itu kita akan mengkonfigurasi ya, seperti saya bilang tadi. Saya pakai virtual mesin di sini, VMware. Kalian juga bisa, cuman saya rekomendasikan nggak usah ya, soalnya berat emang. Di VirtualBox itu kemarin itu saya nggak bisa ya. Saya udah nyoba itu nggak bisa. Dia nggak bisa buat virtualisasi lagi gitu. Kalau di VMware ya udah tingkat expert lah yoi. Yang pertama kita langsung buka dulu ya teman-teman. Jadi VirtualBox-nya. Nah, di sini ini yang kemarin kita nggak pakai ini. Ya kan? Kita bakal nge-cloning seperti ini nih. Ini sebenarnya ini indukannya ini. Gitu. Mikrotik ini di seri GNS3 ya. Nih. Nanti seri GNS3 saya bakal terusin ya. Jangan khawatir. Nah, di Ubuntu server ini kita clone. Caranya kita klik kanan, clone. Clone itu mengcopy sistemnya maksudnya. Dan ada dua cloning sini. Kita yang pertama itu namanya misal server lah. Server, kemudian kita di sini kita pilih generate new MAC address. Kemudian kita next. Nah, di sini ada dua tipe cloningnya, ada dua tipe. Yang pertama full clone. Full clone ini artinya dia mengcopy semua sistemnya dengan HDD-nya lah, hard disk-nya gitu. Semua. Tapi kalau link ini di bawahnya ini ya, dia bakal ngikut ke indukannya. Dia cuman apa ya, minjam hard disk lah gitu. Dia sistemnya ikut ke sini. Jadi kalau ini memakan tempat ya, menyempitkan tempat gitu. Tapi kalau ini itu lebih enak, meringankan tempat penyimpanan kita. Misal kalau kita kan butuh space yang gede juga, kalau bikin full kan kita pakai link clone aja, kemudian kita clone. Nah, udah jadi teman-teman. Yang kedua itu kita ke setting, kemudian di sini kan, di sini adapter 1 kita bisa pilih NAT atau bridge juga bisa, terserah kalian ya. Tapi saya pakai NAT juga boleh, di bridge juga boleh kalian. Nah, bridge ini nanti nyambungnya ke Ether ya. Nanti juga kalian kalau terhubung ke wireless nih, jadi ini juga ada wirelessnya nanti muncul, jangan khawatir. Tapi di sini saya nggak ada adapter wireless, jadi di sini nggak muncul. Oke. Nah, saya pakai NAT aja. Kemudian adapter 2 itu kita pakai host only. Host only itu di sini nih, tunjukinnya. Host only itu di sini teman-teman. Ini host only. Jadi ini Windows ini yang kita gunakan itu sebagai kliennya. Jadi nanti paham? Insya Allah paham ya. Nah, kita lanjut. Kalau nggak paham silakan ulangi video ini ya.
biar paham gitu kan. Dan ilmu semakin diulang itu kita juga semakin paham teman-teman. Jadi jangan sungkan untuk mengulang walaupun itu basic gitu, walaupun itu dasar. Kita juga ini ya mengulang. Saya juga mengulang kok, sempat ngeliat-liat basic juga, ngeliat lagi gitu buat mengingat ini ya, untuk mengingat kenangan-kenangan yang dulu-dulu. Asik. Nah, kita start. Oke, yang pertama kalian login dulu ya dengan full name yang kemarin kalian install. Saya di sini gunain nama Hamzah, nama saya, kemudian enter. Passwordnya masukin, kalian masukin. Kemudian yang pertama itu kita harus masuk root. Nah, tandanya di sini $, itu belum masuk root. Kalau sudah masuk root itu ya tandanya pagar. Caranya gampang. Kita ketikkan perintah sudo min i. Nah, kemudian enter, masukkan password, kemudian dia bakal simbolnya berubah jadi pagar ya, karena ada root at ubuntu. Oke, yang pertama kita bakal ifconfig terlebih dahulu ya, perintah ifconfig. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya buat melihat informasi interface yang ingin kita konfigurasi. Caranya gampang, ifconfig, enter. Nah, di sini kendalanya. Kalian tahu nggak kenapa ini kan kita udah ini kan, kita kan udah pasang nih, ini udah connect loh. Nah, kenapa di sini nggak muncul gitu, Ether 1, Ether 2 gitu? Karena kita belum mengenablekan gitu. Karena kita belum mengenablekan interface networknya. Caranya gampang. Nah, kalau ifconfig np0s3 ya kan, kalau di ini ya, mungkin kalau kalian kenal Debian 7 server 7 nih, itu masih memakai ETH ya, ETH 0, ETH 1, ETH 2 dan seterusnya. Nah, di sini itu sudah menggunakan np0s3 dan kawan-kawannya, np0s3, npo0s8, kemudian np0s16 kalau nggak salah tuh. Nah, kita ketikkan ifconfig np0s3 up, tambahin up, kemudian enter. Kalau kita ifconfig lagi, maka dia bakal muncul kan. Ini adapter 1 loh yang NAT tadi. Nah, yang host only kita belum aktif ya kan. Caranya gampang, kalian ifconfig di sini, kalian tinggal katasin aja ya. Nah, jadi dia perintah sebelumnya itu akan muncul np0s8 up, kalian enter. Kalau kita share lagi, dia bakal aktif lah ya kan. Kita kan udah meng-up kayak di Cisco itu no shutdown untuk mengaktifkannya. Oke, selanjutnya kita bakal masuk mengkonfigurasi IP address-nya. Nah, ketikkan perintah nano/etc network /interface. Nah, kemudian kalian enter. Nah, kita konfigurasi ya untuk ini yang kalau kalian belum paham ya, sini saya tunjukkan lagi. Kita konfigurasi untuk NAT ini, kemudian yang np0s3 itu untuk NAT ya kan, np0s8 itu untuk host only-nya. Nah, perlu diingat lagi kalau kalian mau ini diubah nih teman-teman. Kalau kalian mau DHCP-in ya kan di host only-nya, jangan lupa kalian aktifin nih. Kita ke file, kemudian host network manager ini ya,
ke ini yang host only itu DHCP server. Jangan lupa kalian centang. Di sini ada nih, kalian aktifkan aja ya kan. Nah lalu kita close lagi. Kalau kalian bisa ubah nggak apa-apa. Nah misal saya ubah lah, enggak usah diubah ya, kan juga diubah juga nggak apa-apa. Nah oke, kita langsung aja. Ini untuk yang NAT device np0. Kemudian untuk host only nya device np08 ini DHCP. Nah kalau udah, nah kalian Ctrl X kemudian Y, huruf Y, kemudian kalian enter. Kita lihat lagi. Nah hasilnya kenapa belum berubah? Nah kalian belum nge-restart nih, jangan lupa kalian nge-restart ya, nge-restart interface-nya ya kan. Caranya gampang, /etc kemudian init titik D kemudian networking ya, restart. Restart. Nah kan enter. Nah hasilnya oke. Maka kita cek lagi if config, maka dia bakal berubah. Oke. Nah kita bisa langsung nih, kita langsung bisa ping google.com kemudian ping 888 DNS nya dia bakal bisa. Nah kita coba nih ke klien ini, ke Windows kita. Nah kita kan mengkonfigurasi ini ya, konfigurasi ini. Kalian kalau nggak paham itu masuk situ kontrol panel aja, kemudian jangan di uninstall dong, karena masuk ke network and internet, network and sharing center, kemudian ini nih change adapter setting, kemudian nah ini close aja, klik 2 kali aja properti, kalian DHCP-in nih. Nah klik OK. Nah cmd kita IP config, dia dapat IP nya 102. Nah 102 ya. Nah ini servernya, ini kliennya kita, Windows-nya. Coba kita ping ke sana, ping ini ya. Sorry. Nah kalian lihat di np0s8 itu IP-nya 192.168.100.103. Maka kita coba ping. Kita coba ping 192.168.100.103. Maka hasilnya reply. Nah, ini IP kita ya. Adapter ini host only-nya 100.2. Kita coba ping dari servernya 92.168.100.102 center. Nah dia sudah connect. Nah itu DHCP-nya. Gimana sih kalau misal kita statik di np0s8? Kita kalau statik kita masuk lagi di nano/etc network interface. Nah oke. Kita ubah nih DHCP-nya menjadi statik. Nah kita tambahin address, kita bikin lagi ya, kita masukkan addressnya, terserah kalian berapa. Saya contoh di sini 10.10.10.1, kemudian netmask-nya 255.255.255.0, kemudian Ctrl X ya, enter. Jangan lupa ya kalian restart ya dengan cara /init.d/networking restart. Nah oke. Maka kalau kita lihat if config, nah dia belum berubah. Nah solusinya kalian kalau belum berubah, kalian reboot aja, nggak apa-apa, reboot. Nah sambil kita menunggu reboot, nah kita ubah nih IP-nya di sini ya. Ini kan DHCP, kita ubah nih statik tadi, berarti kita pakai 10.10.10.1.
titik selain 1. Tadi kan 1 di servernya, berarti kita 255.255.255.0. Gateway-nya nggak usah, kita oke aja. Oke. Jadi kalau kita IP config, nah IP kita ini ya. Nanti kita ping ke ininya, ke server. Kita tunggu. Login, scan password, sudo main i, kemudian password lagi. If config, maka dia bakal berubah. Lihat di P0S8 nya, dia berubah 10.10.10.1. Nah, jadi kita ping ke IP servernya, ya kan, dari klien. Coba ping 10.10.10.1, maka hasilnya reply connect, terhubung. Kita IP kita di klien 192 10 ya, 10.10.10.2. Kita enter, dia connect juga. Oke, itu caranya mengkonfigurasi interface ya, network interface yang ada di server Ubuntu servernya, entah itu DHCP ataupun statik. Di video ini, episode ini kita udah clear nih ya kan ngebahasnya. Jadi mungkin sekian dulu dari video ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa video ini di-share. Jika video ini bermanfaat bagi kalian dan teman-teman kalian, silahkan di-share aja, gak apa-apa ya kan. Jangan lupa untuk mengulang-ulang terus ya, karena ilmu itu akan cepat teringat jika materi itu diulang-ulang terus. Ya nggak apa-apa lah, 10 kali ngulang. Yang penting nanti kalian hafal, tahu maksudnya. Kalau kalian ada trouble, jadi kalian tahu oh trouble-nya di sini gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari saya, Hamzah. Saya sebagai ini ya, pembawa tutorial inilah, singkat bagi pemula, bagi kalian yang nggak paham. Dan saya juga masih belajar kok teman-teman. Jadi di sini kita nggak ada ini ya, nggak ada tinggi-tinggian ilmu. Jadi kita belajar ya. Oke, mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ping Google.